Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 1a dan 3 dan 4a. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkanlah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak sedang diundang oleh orang-orang Farisi, melainkan ia mendatangi mereka. Ia datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Di situ banyak orang yang hadir, dan kebanyakan dari mereka adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus seperti meluangkan waktu secara sengaja mendatangi orang-orang Farisi dan kawan-kawannya ke rumah salah seorang pemimpin mereka. Hari itu adalah hari Sabat. Yesus seperti dengan sengaja memilih hari tersebut. Pada waktu itu datanglah orang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Tidak dikatakan apakah orang itu minta disembuhkan, tetapi Yesus langsung menggunakan kehadiran orang sakit busung air itu untuk mengajar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sedang mengamat-amati apa yang bakal dilakukannya. Dan Yesus berkata kepada mereka, diperbolehkanlah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Pertanyaan Yesus seolah membuat mereka tidak mengira harus mereka jawab. Ia tidak langsung menyembuhkan orang yang sakit busung air itu, tetapi meminta persetujuan ahlinya hukum Taurat. Boleh apa tidak menyembuhkan orang ini karena ini hari Sabat? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Yesus itu seperti berhembus, memasuki telinga mereka begitu saja, tetapi tidak membuat mereka bereaksi.
apalagi memberi jawab. Mereka diam semuanya. Kata penginjil Lukas, dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buang air itu dan menyuruhnya pergi. Namun Tuhan Yesus belum selesai dengan orang-orang yang diam itu. Apakah diam mereka merupakan tanda mereka setuju? Tentu saja tidak, sebab mereka sangat mendongkol di dalam hatinya oleh perbuatan Yesus itu. Lalu Yesus mengajar nilai kebenaran dari tindakannya itu. Firman-Nya kepada mereka, siapkah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tentu saja menyelamatkan anak atau lembu mereka. Itulah sebabnya dikatakan mereka tidak sanggup membantahnya. Saudara-saudari terkasih, biasanya Yesus melakukan mujizat penyembuhan itu di tempat ramai atau di tempat orang yang membutuhkan perhatiannya itu di tempat umum. Dan hal itu dilakukannya juga pada hari Sabat. Masihkah kita ingat beberapa hari yang lalu kita mendengar perkataan seorang kepala rumah ibadat yang berkata kepada Yesus dengan sindiran, katanya, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Lukas bab 13 ayat 17b. Tapi kali ini Yesus mendatangi kediaman orang-orang yang biasanya memprotes tindakannya yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukan mereka yang menegur Yesus, tetapi Yesus yang menantang mereka dengan pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu pada hari Sabat tepat di hadapan mereka dan dilakukannya di rumah seorang pemimpin orang Farisi. Mereka tidak bisa menjawab dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Mereka melanggar hukum Sabat itu, tetapi tidak diketahui banyak orang. Mereka bisanya mencela dan keberatan pada Yesus yang melanggar hukum Sabat karena melakukan mujizat pada hari yang disakralkan untuk Yahweh, yang menjadi alam semesta dan seluruh isinya. Terlebih lagi, ketika Yesus mengingatkan mereka akan pelanggaran yang mereka lakukan pada hari Sabat dengan menyelamatkan anak atau lembunya yang terperosok ke dalam sumur. Saudara-saudari terkasih, inilah yang saya sebut dengan katekese on the spot. Pengajaran iman yang sangat mudah dipahami karena kontekstual, karena langsung bisa dialami. Tuhan Yesus sedang mengajari kita untuk menjalankan hukum dengan bijaksana. Hukum itu diadakan untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Janganlah kita jatuh pada penerapan hukum secara legalistik. Hukumnya berbunyi seperti ini, jadi harus diterapkan. Kalau mencuri, tangannya harus dipotong. Apa harus seperti itu? Orang yang mencuri sepotong roti karena sudah beberapa hari tidak makan, apakah tangannya harus dipotong? Apakah tidak ada acara lain yang lebih baik?
Sekarang kita kenal istilah restoratif justice, penerapan hukum yang lebih manusiawi. Nilai kemanusiaan yang dikedepankan sebagai nilai tertinggi dan tidak ada hukum yang membatasinya. Tuhan Yesus mau agar kita mendahulukan kasih akan kehidupan manusia dan kesejahteraan mereka dibanding sekedar melaksanakan hukum. Orang tidak bisa disalahkan karena melindungi pencuri yang mau dibunuh. Orang tidak berdosa karena tidak ke gereja sebab ia merawat ibunya yang sedang sakit. Betul? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan membiarkan penderitaan sesamaku karena takut disalahkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang sayang pada nilai-nilai kehidupan, sehingga tidak mudah mempersalahkan atau menghakimi orang lain. Bantulah kami peduli akan kesejahteraan orang lain demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.